Jangan mempersulit urusan rakyat. Hadis, man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Barang siapa yang memegang pimpinan urusan umatku, dia mempersulit urusan umatku, maka dia nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, akhirnya Kiai Haji Syukron Makmun angkat bicara tentang banyaknya pemimpin-pemimpin yang mana mentelantarkan rakyatnya dan lupa terhadap rakyatnya ketika sudah menjadi pemimpin, dan itu merupakan dosa besar nanti ya. Dan di sini kita melihat ya, Kang Deddy Mulyadi yang sekarang lagi selalu istiqomah dalam kebaikan, semoga tetap seperti itu sampai beliau di akhir jabatannya ya. Jujur sih merinding mendengarkan ceramah dari Kiai Haji Syukron Makmun ini ya. Mohon disimak sampai akhir biar gagal paham. Mari kita simak bersama-sama ya Bapak Ibu. Dan agama yang benar. Untuk apa itu Kiai? Liyudhirahu, untuk diperlihatkan kepada bangsa Indonesia, ini syariat Islam. Anda mau pakai persilakan, Anda tidak mau pakai persilakan. Wa ma alaina illal balaul mubin. Inilah syariat Islam. Kiai harus berani menampakkan ini syariat Islam. Bagaimana syariat Islam dalam berkeluarga, bagaimana syariat Islam dalam bermasyarakat, bagaimana syariat Islam dalam ekonomi, bagaimana syariat Islam dalam politik. Semua Islam ada, jangan dikira tidak ada. Yang sekarang pada kiai pada takut bicara politik. Kiai yang melarang politik itu dulu Belanda, karena Belanda ingin menjajah Indonesia. Kiai dilarang baca politik, tidak boleh bicara politik di masjid, di Masjid Salim dan lain-lainnya. Itu yang melarang bicara politik Belanda. Kalau sekarang masih ada orang yang melarang kiai bicara politik, itu berarti sisa-sisa Belanda. Jelaskan, jelaskan. Itu sisa-sisa Belanda itu. Persilakan. Kalau kiai sayang negara, kalau kiai cinta sama NKRI, saatnya kiai bicara politik. Politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, bukan politik kebohongan, bukan pencitraan, tapi kejujuran politik yang diminta itu. Betul apa tidak? Persilakan kiai bicara politik, politik Al-Quran, bicara politik, politik sunnah Rasulullah. Yang kayak tadi itu Pak Bupati dan Pak Menteri, itu semuanya dalam Islam ada. Jangan mempersulit urusan rakyat. Hadis, man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Barang siapa yang memegang pimpinan urusan umatku, dia mempersulit urusan umatku, maka dia nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Maka ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, jangan mempersulit urusan rakyat. Kalau bisa dipermudah, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Jangan sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Iblis. Nah ini betul. Betul Kiai Pak. Kalau bisa dipersulit, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Man waliya min amri ummati fasaqal fasquq alaih. Man yasta'illahu ru'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa wasul li ru'yatihi haramallahu alaihil jannah. Ini hadis politik. Ayo bicara dengan orang-orang politik. Saya undang ke rumah, ayo bicara politik dengan Syukron Makmun. Ini hadis politik. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian dia mati, ketika mati kayak bah sedang menipu rakyatnya, pemimpin semua itu haram masuk surga, haram masuk surga. Doakan pemimpin-pemimpin yang belum memenuhi janjinya ketika kampanye, mudah-mudahan dipanjangkan umur. Betul apa tidak? Hei pemimpin-pemimpin yang kau belum melaksanakan janji-janjinya ketika kampanye,
tolong ya Allah jangan dimatikan dulu. Kalau nanti dia sudah memenuhi janjinya, mau mati, matilah kau. Kurang apa saya ini? 83 tahun nggak pantas saya bicara begini nih. Bukan waktunya sudah. Giliran Kiai Baha ini. Dulu ayah beliau yang akrab dengan saya, namanya Kiai Nur Salim kan. Itu paling akrab dengan saya. Di pesantren hampir tiap tahun saya ke situ. Sekarang putranya, giliran sampian sekarang itu. Ini cucunya Mbah Hamid, bukan jadi wali. Lah iya, saya sudah nggak pantas sudah. Tapi karena saya katakan, hai bangsa Indonesia, jangan kau bangunkan macan tidur. Saya sudah tidur. Tapi kalau Islam kau ganggu, jangan coba-coba. Yang umurnya syukuran makmun 82 tahun, Islam diganggu, komputer berputar 28 tahun. Betul? Betul. Lah kalau saudara ingin tahu, pemerintah terus terang aja, syukuran makmun, ketua RT, ketua RW, lurah, camat, sampai bupati, sampai presiden, semua yang ada ini tidak ikut berjasa dalam NKRI itu. Yang berjasa dalam NKRI itu siapa? Yang di kuburan itu. Kita cuma pandai makan jasa. Bapak Haji saya pandai makan jasa. Jangan hanya pandai makan jasa, tapi kau harus pandai pula berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa tapi tidak mau berjasa, itulah orang-orang yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Jangan kau berjoget di atas kuburan orang lain. Betul atau tidak? Mari kita berjasa. Sudah pemilihan umum biayanya mahal, 100 triliun lebih, dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, gajinya 60 juta ke atas. Kok yo tego? Sudah gajinya gede kok yo tego masih nyolong duit rakyat. Itu kemana perasaannya? Sudah tidak ikut berjasa. Yang berjasa pahlawan itu. Maka kalau pemerintah ingin tahu kontribusi umat Islam terhadap NKRI, saya katakan pemerintah, kalau pemerintah ingin tahu tentang bantuan umat Islam terhadap NKRI, tolong pemerintah adakan sensus kuburan. Loh, betul kan? Sensus kuburan. Tiap kabupaten ada teman pahlawan kan? Pasuruan ada, Probolinggo ada, Sidoarjo ada, Mojokerto ada taman pahlawan. Tolong pemerintah masuk taman pahlawan itu. Sensus, siapa nama, agama apa, siapa nama, agama apa, siapa nama, agama apa, siapa nama, agama apa. 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Jerit saya ini supaya paham semuanya itu. Sakit saya ini, maka walaupun sakit-sakit nggak bisa jalan, masih saya paksa. Soalnya Kiai Idris ketemu saya di kuburan Kiai Hamid. Ketika saya takziah ke kuburan, tolong Kiai nanti maulid kalau bisa datang usahakan. Iya. Nah ya sudah, saya sudah mau berhenti juga. Nah saudara-saudara, kalau di sensus kuburan 99% darahnya umat Islam. Tadi yang saya katakan, kalau tidak karena ulama nggak ada NKRI. Jam 10 pagi proklamasi Bung Karno, jam 3 sore angkatan laut Jepang datang kepada Bung Hatta. Dia bilang kalau 7 kata ini tidak dicoret, Indonesia Timur tidak ikut. Subhanallah, pagi proklamasi jam 3 Pak Saiful mau pecah Indonesia ini. Ya saya kenal betul dengan dia, sama-sama NU-nya kok. Saya sejak dulu NU, tapi NU dulu, tapi rupanya kembali ke NU dulu dia. Kalau NU dulu sama dengan saya apa? Iya, kalau NU yang macam-macam ya tunggu dulu, betul atau tidak? Kalau NU
Ya, ini sudah saya tahu dia kembali kok, selalu merayu saya kok. Ke pesantren saya berkali-kali itu menunjukkan tanda rujuk itu ya. Iya, soal kelahian Pak Saiful ngerayu itu urusan dia lah, tapi yang jelas berhasil dia kok. Sampai saya bilang, tolong kalau betul Habib Taufik datangkan betul loh dia itu. Lah, iya yang saya minta temu sampean loh. Jangan dikira. Enggak ngomong dia. Mempersulit urusan rakyat. Hadis. Man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Barang siapa yang memegang pimpinan urusan umatku, dia mempersulit urusan umatku, maka dia nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Maka ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, jangan mempersulit urusan rakyat. Tegas saya, tangkap aja. Saya sudah umur 82 tahun loh, di penjara tinggal wirid aja. Lah iya, saya sudah nggak ada apa-apa sekarang Pak Faibul. Nggak usah curiga dengan Syukron Makmun. Walaupun saya nanti aktif di NU, jangan curiga. Jangan curiga. Mau jadi menteri sudah ketuaan. Mau jadi DPR sudah ketuaan. Tidak ada yang ada depan saya kecuali kuburan. Di depan saya kuburan. Jabatan sudah nggak ada, sudah lewat semuanya itu. Kalau saya masih umur 60 tahun, sampean boleh curiga saya takut disaingi jabatannya, takut berebut menteri. Tidak bakalan sekarang, sudah sampean mau jadi menteri aja. Saya sudah lihat kuburan situ tuh, nggak usah curiga. Ini umur sudah umur tambahan. Beliau kepada saya, wiridnya Ustadz sudah bagus, kalau ada undangan jangan ditolak. Dan ini pesan beliau, jangan milih-milih undangan. Itu yang saya pegang. Sehingga di Jakarta saya disebut kiai kaku. Diundang menteri kadang-kadang saya nggak datang. Diundang gubernur saya tidak datang. Karena ada undangan di RT. Di musola kecil yang sudah bulanan mengundang saya. Nggak tega saya, hari hanya saya menggagalkan itu. Saya punya pendirian dari Kiai Hamid, jangan mengecewakan orang. Jadi kalau udah undangan sudah ditulis, jangan sampai dibatalkan, jangan milih-milih undangan. Satu ketika saya diundang orang besar, tidak saya sebutkan, untuk meresmikan satu pabrik dengan 17 Agustus. Saya kasihkan sama ajudannya ini, tolong ini agenda saya. Kalau kosong saya datang. Oh ada Pak, Kiai isi, tapi di musola di Cirebon, apa tidak bisa dibatalkan? Saya jawab, seandainya Anda jadi pengurus musola ini, sudah ngundang saya setengah tahun, sudah saya tentukan waktunya. Ketika waktunya ditentukan saya batalkan, ketahuan saya pidato di tempat lain. Bagaimana perasaan saudara? Ukur sama perasaannya. Ini ajaran yang diberikan Kiai Hamid kepada saya, sehingga saya kaku. Bukan kaku apa, diundang menteri pun saya tolak, undang gubernur tolak. Karena pesan Kiai Hamid, jangan milih-milih undangan. Ini senjata yang saya pakai. Kemudian saya minta lagi sama Kiai Hamid, Kiai, saya ini ilmu masih jauh Kiai, mohon doanya Kiai. Ayo ikuti Kebiar 100 umroh kapal api. Seorang wali min auliaillah, saya hanya mohon nasihatnya, mohon keberkahannya. Pada waktu itu saya minta kepada beliau, Kiai Hamid, tolong Kiai, saya mohon doa Pak Kiai. Apa doa yang terbaik Kiai Hamid untuk saya? Dan berikanlah kepada saya wirid Pak Kiai, wirid apa yang mempersulit urusan rakyat. Hadis.
Man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Barang siapa yang memegang pimpinan urusan umatku, dia mempersulit urusan umatku, maka dia nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah ya. Kita tadi sudah mendengarkan ya ceramah dari Kiai Haji Syukron Makmun, yang mana beliau menyampaikan bahwa pemimpin harus ya memperdulikan rakyatnya ya, jangan sampai mentelantarakan rakyatnya, apalagi ketika beliau sudah berjanji-janji ya, janji itu tidak ditepati, itu merupakan suatu kesalahan ataupun dosa ya. Mudah-mudahan pemimpin kita semuanya menepati janjinya ketika beliau kampanye ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, itu dia video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.